Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang baik. Moga-moga ini jadi kebaikan kita selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut memuji Allah atas berbagai macam karunia-Nya kepada kita, nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat lahir dan batin. Moga-moga kita dijadikan orang yang bersyukur karena pandai memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bareng-bareng ngisi waktu kita. Dalam hal ini kita akan berbicara atau ngebahas tentang asisten rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asisten rumah tangga, maka patut menjadi kebanggaan. Ya, rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak kita di sini sekarang menjadi asisten rumah tangga pimpinan pesantren. Asisten ya, maksudnya apa yang kita urusi di sini adalah sesuatu yang baik. Moga-moga semuanya menjadi pahala buat kita dan menjadi bekal buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa berharap bertemu dengan Rabb-nya, maka dia harus beramal soleh. Amal soleh udah pada tahu lah. Amal yang tidak nyakitin hati orang lain itu soleh. Pada siang hari ini, yaitu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safinah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam satu riwayat, beliau itu punya 100 pembantu rumah tangga. Mungkin enggak? Mungkin, karena kebutuhan beliau juga banyak. Sama dengan ibarat seorang presiden ngurusin satu negara. Tapi Rasulullah ngurusin berbagai macam negara, seluruh dunia. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang tugasnya ngasuh anak Rasulullah. Ada seorang asisten yang tugasnya memerah susu untuk keluarga Rasulullah. Ada yang ngurusin ayam Rasulullah, ada yang ngurusin keledai Rasulullah. Coba di rumah punya, ayam nggak punya, gimana mau punya asisten? Rasulullah bahkan sendal Rasulullah itu ada yang jagain. Kalau Rasulullah masuk ke masjid, ada yang jagain. Rasulullah mau mandi, ada yang nyiapin, yang ngambilin airnya. Masya Allah. Maka kita ini harus terus ngikutin cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau jadi asisten, mau jadi bos, tetap saja sama posisi di hadapan Allah, semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa. Tergantung amaliyahnya. Maka hari ini adalah asisten rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safinah. Safinah itu julukan. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sosok mulia yang senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan pengabdian. Abdi kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita jadi pengabdian, ngabdi nggak kita? Kagak. Kerja, nah itu dirubah kata-katanya. Kalau kerja di pabrik, kerja di perusahaan, nah ini di pesantren kita ngabdi. Maka orang ngabdi dapat dua. Yang pertama adalah gaji atau honor di dunia dan pahala di akhirat. Kalau orang kerja ya itu aja yang didapat. Maka yuk kita bersyukur. Para orang sosok mulia ini, mereka bukan hanya sahabat besar di medan jihad, bukan hanya yang ngurusin perang, tapi juga para pembantu rumah tangga yang setia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang disebut tadi adalah seorang yang namanya Safinah, yang kisah hidupnya begitu menakjubkan dan penuh dengan keberkahan. Kenapa? Dalam satu riwayat asal mula disebut Safinah karena dia badannya itu tenaganya kuat, bisa membawa beban berat yang biasanya dibawa oleh 3 ekor onta. Dia sendirian. Nama aslinya Qais, tapi kemudian disebut Safinah. Apa artinya Safinah? Perahu. Muatannya banyak. Nah, awalnya Safinah adalah seorang budak milik daripada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah istri Rasul yang punya budak bernama Safinah atau Qais? Yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun meski Rasul mengetahui bahwa beliau memerdekakan Safinah. Setelah Rasul mengetahui bahwa istrinya memerdekakan seorang budak, walaupun telah bebas, ternyata Safinah itu tidak memilih untuk pergi dari Rasulullah. Tadinya beda budak tuh, nggak punya kekuatan apa-apa. Ternyata setelah dimerdekakan oleh istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap Safinah nggak mau pergi. Nggak mencari kebebasan. Kenapa? Menjadi orang yang setia ngabdi di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, aku akan tetap menjadi asisten rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal udah bebas. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Maka sejak itu Safinah ini menjadi pembantu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nama aslinya saya sebut tadi adalah Qais. Berasal dari mana? Persia. Persia di mana? Tuh, sebelah timur Jakarta. Sebelah timur Jakarta. Nah, kenapa beliau kemudian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberinya nama baru, namanya Safinah, yang berarti kapal atau perahu. Nama itu lahir dari satu peristiwa. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama dengan para sahabat yang lain. Perjalanan jauh, melelahkan, tapi masya Allah, para sahabat membawa bekalnya banyak. Dan melihat kondisi seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam manggil Qais dan memberikan selembar kain besar. Untuk apa? Naruh barang-barang. Ibarat ya, kain ya lebar. Kainnya lebar, kalau sekarang kayak sarung kali ya. Tapi kita bawa satu karung baju berat ya? Ya belum tentu. Makanya ada pertanyaan tuh. Lebih berat mana? Besi 1 kintal dengan kapas 1 kintal itu beratan mana? Sama. Kapas air. Oh iya, bukan beratan kapas. Beratan besi. Beratan sama beratnya karena sama-sama 1 kintal. Maka setelah kain itu dibentangkan, kemudian seluruh barang ditaruh di atas kain itu diikat menjadi satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum kemudian beliau bersabda, manggil Qais, bawalah ini wahai Qais. Qais disuruh bawa.
sesungguhnya engkau adalah seperti kapal di tengah lautan. Dan ajaibnya, ini nih, kekuatan oleh Allah diberikan. Qais itu membawa seluruh beban barang itu dengan mudah, tanpa merasa berat sedikit pun. Sama dengan kita. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, maka disuruh apapun nggak ada capeknya. Tahu-tahu Allah tambah kekuatan. Biasanya kalau kita capek dan nggak kuat, itu karena nggak ikhlas. Belum dicoba udah ngomong nggak kuat. Padahal karena dia tidak ikhlas. Maka akhirnya sejak kejadian itulah nama Qais dipanggil dengan nama Safinah sampai akhir hayatnya. Kemudian para sahabat yang melihat seperti itu pun kagum dan berkata, sungguh engkau layak dipanggil dengan Safinah. Sama dengan dulu Abu Hurairah, ya. Ketika Rasulullah melihat ada kucing keluar dari lengan bajunya, kemudian dia ngomong, Rasulullah berkata, kamu ini kayak bapaknya kucing aja. Jadi namanya Abu Hurairah. Jadi banyak. Nah, coba yang kuat di sini. Woi, biasa kan disebut raksasa dari Ingkopat. Wes. Kerja tanpa hitungan, kuat, kekuatannya Masya Allah. Itu berangkat sering baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka setelah Rasulullah wafat, Safinah tetap hidup dengan penuh keimanan dan kesetiaan terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ia berlayar menyeberangi lautan, namun kapal yang ditumpanginya pecah. Ini sahabat Nabi, akhirnya menjadi sahabat Nabi. Dan ternyata naik perahu, kemudian ada musibah, ya itu udah dari Allah. Apakah nggak baca doa? Sudah. Ada teman udah mau sholat taraweh di masjid, daripada pulang belum sholat taraweh, akhirnya sholat taraweh di masjid. Mau naruh motornya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan, jaga motorku ini. Setelah sholat taraweh motornya hilang. Apa artinya? Nggak mempan tuh dibacain Bismillah, bukan. Tapi Allah pengen nguji dia, bahwa sekalipun kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim nggak cukup, harus dengan tetap ngunci motor. Sama dengan dulu sahabat, di mana ditanya, di mana tungganganmu, ontamu? Ada ya Rasulullah, di luar. Udah ditaliin? Enggak ya Rasulullah, saya tawakal. Kata Rasulullah, kamu keluar silahkan taliin, baru bertawakal. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Safinah itu kapalnya pecah, Safinah naik papan sisa kapal di lautan, terombang-ambing, dan akhirnya nyampe ke daratan, terdampar di sebuah pulau terpencil dengan tubuh lemah, pakaian basah. Kemudian mencari jalan keluar dari situ. Tiba-tiba dari riwayat itu beliau ketemu dengan singa dan berkata dengan tenang, wahai Abu Haris, aku adalah mantan pembantu Rasulullah. Singanya itu. Kalau kita ketemu singa ngomong apa? Gak sempat ngomong, lari. Jadi dia ngomong, wahai singa, wahai Abu Haris, aku adalah mantan pembantu Rasulullah. Bisa nggak ngomong? Aku mantan pembantu Ustadz Hamid. Emang apa urusannya? Ini mantan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Akhirnya ternyata ajaibnya, begitu mendengar Rasulullah, nama Rasulullah disebut, singa itu menundukkan kepalanya. Ia mendekat dengan lembut, lalu mendorong bahu Safinah
seolah ingin menunjukkan arah. Itu singa. Karena disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita yang ngaku Islam, manusia lebih mulia daripada singa. Disebut ya Nabi salam alaika. Enggak ada getar-getar itu di hati. Ini kan harus terus kita perbaiki diri. Jangan sampai kita baca kalimatullah, kita nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati kita enggak ada rasa. Rasa itu yang penting. Rasa itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu-tahu setelah itu singa tersebut berbalik dan mengaum sekali seperti memberikan tanda perpisahan setelah tadi Qais ketemu dengan pemukiman manusia. Ini Masya Allah, makhluk buas pun tunduk ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Safinah bukan sahabat besar di medan perang, bukan pula ulama yang dikenal karena ilmunya, tetapi ia dihormati oleh langit, seluruh penghuni bumi karena ketulusannya mengabdi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nih mumpung sekarang nih Isra Mi'raj, ya, maka itu harus kita manfaatkan untuk apa? Mengkhidmati, mengagungkan, memuliakan rajaban Isra Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya Isra Mi'raj itu terjadi berapa kali dalam hidup Rasulullah? Satu kali. Berapa jam? 10 jam gitu? Enggak. Hanya sekian menit. Sekian, bukan semalam. Satu malam, enggak. Sekian menit itu peristiwanya. Tapi manfaat daripada Isra Mi'raj sampai hari ini masih kerasa. Maka kita kalau pengen dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh para alim ulama, kita harus terus apa? Menikmati cinta kelahiran Rasul, menikmati peristiwa-peristiwa yang Rasulullah lakukan, yaitu wabil khusus pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Moga-moga dengan begitu Allah berikan banyak keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, orang yang melihat kita semua senang. Amin ya rabbal